kota Baghdad, Arabia, ada seorang pemuda bernama Sinbad. Ini namanya Sinbad. Setiap hari ia bekerja dengan memanggul barang-barang yang berat. Tetapi upahnya hanya sedikit, sehingga hidupnya sangat miskin. Pada suatu hari, Sinbad yang kepanasan duduk di depan pintu saudagar kaya. Kan Sinbad kepanasan, dia duduk di depan pintu. Ini pintunya rumah orang kaya. Ia sangat letih dan capek karena beban yang berat. Sambil beristirahat, ia menyanyikan lagu tentang kepahitan hidupnya. Namaku Sinbad, hidupku sangat malang. Berapapun aku bekerja dengan memanggul beban di punggung, tetaplah menderita dan yang kurasakan. Pada saat itu muncullah seorang pelayan rumah saudagar itu. Hai, buruh angkut, tuanku memanggilmu. Pembantu itu mengantarkan Sinbad sampai ke hadapan tuannya. Apakah namamu Sinbad? Benar tuan, nama saya Sinbad. Sebenarnya namaku juga Sinbad. Hanya dulu aku seorang pelaut. Ketika aku mendengar nyanyianmu, aku sangat sedih karena kau berpikir hanya kamu sendiri yang bernasib buruk. Dulu nasibku juga buruk. Orang tuaku meninggalkan banyak warisan. Tapi aku hanya bermain-main saja setiap hari sampai uang itu habis tak bersisa. Sinbad si pelaut mulai bercerita tentang bagaimana ia menjadi seorang kaya. Sinbad yang telah menjadi miskin bertekad menjadi seorang pelaut. Ia menjual rumah dan perabotannya dan membeli kapal dan seisinya. Ini namanya juga Sinbad, tapi dulu dia orang kaya. Ini ada perhiasannya, ada uangnya. Terus dia menjual seluruh hartanya buat beli apa nih namanya? Kapal. Bagus, kalau kau mau menjual barang-barang ini ke luar negeri, pasti akan dapat banyak uang. Tak beberapa lama mulailah ia berlayar dengan kapalnya menuju negara-negara ini dulu yang tak dikenal. Karena para pelaut itu berada di atas kapal setiap hari, mereka ingin sekali beristirahat di daratan. Pada suatu hari, seorang kelasi berteriak, pulau, lihat ada pulau di sana. Ini kan di laut ya, ada pulau nih. Ini ada pulau. Mereka bersorak kegirangan. Cepat-cepat kapal diarahkan. Kan kalau langsung sini nggak tahu ceritanya. Ini dulu. Cepat-cepat diarahkan ke pulau itu. Begitu kapal merapat, mereka segera mempersiapkan makan siang. Mereka membakar daging dan ikan. Tiba-tiba permukaan tanah bergoyang. Wah, gempa bumi, tolong! Ini yang dikira pulau ternyata ikan. Tiba-tiba pulau itu bergerak ke atas. Para pelaut berhamburan dan satu persatu mereka jatuh ke laut. Kan tadi dari berlayar tuh lihat ada pulau kan, ada pulau kayak gini nih, gimana? Kayak gini. Mereka kan kapalnya ke sini, terus mereka turun bakar ikan. Tiba-tiba ada goncangan, dikiranya gempa. Begitu jatuh ke laut, Sinbad melihat ke arah pulau itu. Yang dilihatnya adalah seekor ikan paus yang amat besar. Karena ikan paus itu sudah lama sekali tak bergerak, maka punggungnya banyak ditumbuhi pohon dan rumput persis seperti pulau. Tetapi karena panas yang disebabkan oleh api unggun di punggungnya, ia mulai bergerak liar. Wah, kapal ditenggelamkan ikan paus, cepat lari! Kapalnya nih jadi tenggelam karena ikan paus kan, nih kapalnya jadi miring. Mereka jatuh ke laut dikebas oleh ikan paus sehingga tenggelam ke laut. Sinbad berusaha menyelamatkan diri dengan memeluk erat sebuah gentong, sehingga ia selamat terapung di permukaan laut. Begitulah ia melewatkan malam di atas laut. Ketika hari menjelang siang, itu pulau, selamatlah aku, terima kasih Tuhan, ucap Sinbad berkali-kali dalam hati. Kemudian Sinbad berenang dengan penuh semangat mendekati pulau itu. Aku haus. Ada pohon kelapa. Ini kan ada kelapanya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini
dulu, kan belum selesai. Mana nih? Aku akan ambil buahnya dan minum airnya, pasti segar. Kemudian ia memanjat pohon kelapa dan memetik buahnya. Ketika akan turun, tiba-tiba Simbad melihat sebuah telur yang amat besar. Dari atas dia melihat ada telur besar. Apa ya ini telurnya? Kakak tahu nggak? Coba dilihat ya. Telur apa itu? Kok besar sekali? Cepat-cepat Simbad turun dan mendekati telur itu. Tiba-tiba plak, 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 terdengar suara yang amat menakutkan disertai suara kepakan sayap yang mengerikan. Dari langit turunlah seekor burung yang amat besar. Wah, burung naga, burung besar yang pernah kudengar. Jadi telur besar itu milik burung naga, jadi telurnya burung. Aku punya ide bagus. Burung naga kemudian tertidur sambil mengerami telurnya dengan penuh kasih sayang. Dengan hati-hati, Simbad menyelinap di kaki burung naga. Ini kan kakinya burung naga, burungnya besar sekali kakinya nih. Terus Simbad mengikatkan diri di kaki burung naga yang sedang tidur. Nah, sekarang asik kalau dia bangun, pasti ia akan membawaku ke tempat yang dimana manusia tinggal. Keesokan paginya, burung naga bangun. Klak, 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 klak. Burung naga terbang ke angkasa dengan mengeluarkan suara kepakan sayap yang menakutkan. Seperti yang kuharapkan. Nih, jadi kan dia mau mencari makan. Aku akan menerbangkanku ke pulau besar tempat manusia tinggal. Gajah. Iya, tapi belum tahu ceritanya kok bisa ketemu gajah. Tunggu dulu. Burung naga yang di kakinya tertempel Simbad melewati pegunungan. Ini kan ada gunung, ada gunung, ada gunung. Bagus, di sini ada manusia. Akhirnya burung naga turun ke tempat yang dalam di ujung jurang. Cepat-cepat Simbad melepas turban yang mengikatnya dan bersembunyi di balik batu yang terdekat. Burung naga melepaskan segunduk daging besar dan plak, 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 dengan sayap yang besar kemudian terbang ke langit luas. Simbad merasa lega dan melihat di sekelilingnya. Ya ampun, berlian! Ada berliannya, banyak. Di sana ada banyak berlian menggelinding. Dengan amat gembira, Simbad memasukkan berlian itu ke dalam kantongnya. Tetapi kemudian ia menyadari suatu hal yang serius. Di sekelilingnya adalah jurang-jurang yang dalam. Dasar jurang? Wah, gawat. Simbad kan di dalam sini kan, tadi di dalam jurang. Pada saat itu, bruk, ada sesuatu yang jatuh. Ternyata yang jatuh di sebelahnya adalah gundukan daging besar. Ada daging besar jatuh. Menempel banyak di gundukan daging itu menempel banyak berlian dan bersinar-sinar. Untuk mengambil berlian di dasar jurang ini, ia menjatuhkan daging lalu membawanya terbang dengan berlian yang telah tertempel di daging. Aku sudah pernah mendengar hal itu sebelumnya. Nah, aku punya ide bagus. Kemudian Simbad mengikatkan tubuhnya dengan turban ke gundukan daging. Dia ngikatin tubuhnya di daging. Tiba-tiba, klang, klang, terdengar suara gong dan suling bergema. Ini ada bunyi gong. Burung naga terkejut, menjatuhkan gundukan daging dan cepat-cepat terbang tinggi. Orang-orang yang datang untuk mengambil berlian yang menempel di gundukan daging itu terkejut ketika melihat Simbad. Simbad menceritakan bagaimana ia bisa begitu. Lalu ia mengeluarkan berlian-berlian yang besar dari kantongnya dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Dia kan masukin ke dalam kantong. Simbad sebagai tanda terima kasih, orang-orang pengambil berlian itu mengantar Simbad sampai ke pelabuhan. Kemudian Simbad menjual berlian-berlian untuk membeli sebuah kapal yang besar dan mempekerjakan banyak awak kapal. Dan untuk kedua kalinya ia berlayar sambil melakukan perdagangan. Nih, berakhir lagi. Pada suatu hari, pada suatu hari ada seorang awak kapal berteriak dengan suara keras, "Awas, ada kapal perampok datang!"
Namun terlambat, dalam sekejap mereka menyerang perahu Sinbad dan menawan semua awak kapalnya. Sinbad dijadikan budak dan akhirnya dijual kepada seorang pemburu gajah. Sang pemburu agak ragu dengan Sinbad yang kecil. "Apakah kau bisa memanah?" "Ya, saya bisa." Lalu sang pemburu memberi Sinbad busur dan anak panah, dan diajaknya Sinbad naik gajah ke padang rumput yang luas. "Ini adalah jalan gajah, naiklah ke atas pohon." Nih, disuruh naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon dan tunggulah mereka datang. "Jangan lupa ya, kau harus membunuh gajah itu." "Baik tuan," jawab Sinbad ketakutan. Setelah tuannya pulang, Sinbad mulai ketakutan. Kalau ia tidak membunuh gajah, ia tak bisa pulang. Maka Sinbad menghabisi malam itu di atas pohon sampai hari menjelang pagi. Duk, duk, duk. Ya ampun, gerombolan gajah. Gajahnya banyak kan? Udah berapa nih? Banyak kan? Satu. Nih. Dua. Tiga. Nih. Empat. Nih. Lima. Pada saat itu pemimpin gajah berteriak lalu menyerang pohon yang dinaiki oleh Sinbad. "Wah, tolong, ampun, aduh." Ini Sinbad mau jatuh kan? Sinbad jatuh dari pohon dan tepat di depan gajah itu. Secepat kilat, pemimpin gajah menggulungnya dengan belalainya yang panjang. "Wah, sudah, jangan." Sinbad mulai bersiap-siap. Ia mengira pasti akan dibunuh atau dibanding ke tanah. Tetapi gajahnya. Gajah itu dengan diam mengangkat Sinbad. Ini kayak bayangannya gajah dengan busur dan anak panahnya. Lalu ia memimpin kelompoknya dan mereka mulai menaiki gunung batu. Akhirnya terdengar suara bergemuruh dan terlihat sebuah air terjun yang besar. Dengan membawa Sinbad, gajah itu masuk ke dalam air terjun menuju sebuah gua. Kuburan gajah, Sinbad terperanjat. Ternyata di dalam, kan lewatin air terjun, di dalam sini ternyata ada bangkai-bangkainya gajah. Ternyata di gua yang luas di belakang air terjun bertumpuk tulang dan gading gajah. Pemimpin gajah berkata kepada Sinbad, "Kalau kau ingin gading, ambillah seperlunya. Sebagai gantinya, berhentilah membunuh kami." Sinbad pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian dia membawa pulang gading dengan memanggulnya dan menyerahkannya kepada tuannya. Tuannya pun berjanji tak akan membunuh gajah. Sinbad diberinya uang. "Sampai di sini dulu ceritaku. Aku bisa menjadi orang kaya karena bekerja keras dengan uang itu. Jangan putus asa. Ini baru sampai sini. Jangan putus asa sampai kapanpun. Kau masih muda, teruslah berjuang. Ya, aku pun akan selalu berjuang." Moral: untuk mencapai cita-cita, janganlah mudah putus asa.